Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Pada saat ini saya akan mengajak saudara lewat channel ini membahas mengenai makna ayat dari Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Ayat ini seringkali disalah pahami, disalah mengerti, sehingga banyak orang yang sesat karena ayat ini. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dan klik tanda lonceng supaya bisa mendapatkan update pembahasan biblika atau ajaran-ajaran kitab dari channel saya ini. Nah, sudah kasih Tuhan, saya akan membacakan ayat Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada beberapa golongan sesat ekstrim yang kemudian untuk membuktikan imannya, ada yang kemudian menangkap ular, dibuat main-main, akhirnya ular itu menggigit dan kemudian dia menderita celaka, bahkan ada yang mati. Ada juga kelompok sesat yang kemudian mencoba untuk meminum racun dan kemudian juga mati. Padahal ayatnya mengatakan bahwa tanda-tanda orang percaya ini adalah mereka minum racun maut dan memegang ular dan tidak akan celaka. Tapi kenapa kok banyak yang celaka? Nah, ini saudara, sebenarnya inilah kesalahan di dalam memahami atau menafsirkan janji dari Tuhan Yesus ini. Apa yang kita baca dari kitab Markus ini adalah sebuah pernyataan janji dari Tuhan Yesus bagi orang percaya yang akan dilingkupi dengan tanda-tanda ajaib. Nah, saudara, untuk memahami ayat ini kita harus berfokus kepada kata tanda dan kata menyertai untuk kita bisa memahami lebih dalam ayat ini. Pertama, kata tanda. Kata tanda yang dimaksud di sini bukanlah seperti apa yang kita pikirkan kata tanda itu, karena satu kata itu bisa mempunyai makna banyak tergantung dari konteks pembicaranya, konteks budayanya. Nah, kata tanda seringkali dipahami sebagai tanda itulah ciri-ciri atau suatu ciri-ciri bentuk sehingga sesuatu itu dikenali. Itu dianggap sebagai tanda atau ciri-ciri atau simbol-simbol. Nah, padahal kata tanda itu dalam konteks Yunani dan konteks Ibrani itu mempunyai banyak makna, tidak hanya satu makna saja yang berbicara ciri-ciri. Nah, kata tanda ini berasal dari bahasa Yunani semeion. Ya, semeion, apa itu makna kata semeion? Kata semeion itu memang bisa berarti suatu tanda, suatu simbol, sesuatu bagaimana ciri-ciri tertentu bisa dikenal, bisa berarti seperti itu. Tetapi kata tanda di dalam konteks keagamaan adalah mempunyai pengertian tanda ajaib, tanda mujizat. Nah, jadi kata tanda yang dimaksud Tuhan di sini bukanlah ciri-ciri orang percaya, tetapi mujizat. Nah, sehingga kalau kata tanda ini kita terjemahkan, atau kata semeion ini kita terjemahkan dalam konteks keagamaan, maka bisa disebutkan begini: mujizat ini akan menyertai orang percaya. Jadi bukan ciri-ciri ini akan menyertai orang percaya, bukan, tetapi mujizat ini akan menyertai orang percaya. Nah, kita perlu tahu bahwa arti kata tanda di dalam konteks ini bukanlah ciri-ciri orang percaya, tetapi kata tanda ini diartikan sebagai mujizat. Seperti Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, yang mengatakan orang-orang Yahudi menghendaki tanda, sedangkan orang-orang Yunani mencari
hikmat. Nah, ini adalah suatu sistem cara berpikir dari orang Yahudi dan Yunani yang berbeda. Kalau orang Yahudi itu dalam beragama, mereka mencari tanda-tanda mujizat. Mereka mengharapkan ke dalam mereka beragama itu mereka mendapatkan mujizat dari Tuhan. Nah, sedang orang Yunani berbeda. Mereka beragama itu mengharapkan mendapatkan hikmat, filsafat. Mereka beragama dengan cara mengembangkan filsafat. Nah, maka arti kata tanda dalam konteks keagamaan Yahudi adalah tanda mujizat atau perkara-perkara supernatural. Jadi, dalam bahasa konotasi dari kata tanda yang dimaksud adalah perkara-perkara supernatural ini akan menyertai orang percaya, bukan ciri-ciri. Lalu kunci kedua untuk bisa memahami ayat ini adalah kata menyertai. Dari bahasa aslinya adalah parakalutise. Parakalutise, menyertai, menemani. Ya, bisa berarti menyertai, menemani, bersama-sama. Nah, saudara, untuk memahami hal ini adalah bahwa tanda ajaib itu tidak dibuat atau dilakukan oleh orang percaya, tetapi tanda ajaib itu akan menyertai orang percaya. Kalau gitu siapa yang membuat tanda ajaib ini? Bukan ciri-ciri orang percaya, bukan ciri-ciri orang Kristen, tetapi yang membuat tanda ajaib ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang akan mengerjakan tanda-tanda ajaib itu. Tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Ingat, ya, tanda ini menyertai orang percaya, bukan dibuat oleh orang percaya. Maka kalau menyertai itu tidak bisa kita dengan sengaja saya membuktikan iman saya dengan minum racun maut. Nah, itu kalau kita melakukan itu sama aja dengan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Ini saudara yang perlu kita pahami. Jadi tanda-tanda yang menyertai orang percaya ini adalah janji Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan mengerjakannya. Kita disuruh menumpangkan tangan atas orang sakit, tapi Tuhan Yesuslah yang menyembuhkannya, bukan kita yang menyembuhkannya. Maka kalau memang Tuhan yang menghendaki kita minum racun maut dan tidak mati, yang bisa saja mujizat terjadi. Tapi jangan kita sengaja mencari cair racun kita minum. Itu namanya mencobai Tuhan. Karena bukan kita, bukan orang Kristen yang membuat mujizat itu. Bukan juga ciri-ciri orang Kristen bisa membuat mujizat, minum racun maut, memegang ular, tidak apa-apa, tidak mati. Bukan itu ciri-ciri orang Kristen. Tetapi ayat ini adalah janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai orang-orang Kristen dengan mujizat-mujizat ini. Jadi siapa yang membuat? Tuhan Yesus. Kapan akan terjadi? Tergantung Tuhan Yesus kapan mengerjakannya. Nah, kalau begitu, bagaimana kalau ada orang menantang berdasarkan ayat ini? Coba, mungkin ada orang mengatakan, coba buktikan imanmu. Di sini sudah saya siapkan baygon atau racun serangga. Silahkan minum. Buktikan bahwa ayat ini benar firman Tuhan. Engkau beriman gak bahwa ini ayat ini adalah firman Tuhan? Kita jawab, betul. Saya percaya ini adalah janji Yesus Kristus yang akan menyertai saya dengan mujizat-mujizat ini.
Kalau gitu silahkan minum. Mungkin mengatakan demikian. Apa kita akan minum? Jawaban kita bagaimana? Jawabannya adalah kalau Tuhan Yesus yang menyuruh, saya akan meminumnya dan pasti akan ada mujizat. Tetapi karena kamu yang meminum, kamu yang menyuruh, bukan Tuhan Yesus, ya saya nggak harus taat pada suruhan kamu, saya nggak harus taat pada tantanganmu. Tetapi kalau Tuhan Yesus yang menghendaki untuk saya meminum, maka tidak akan terjadi celaka, mujizatnya akan terjadi. Dan ini dibuktikan, banyak dibuktikan kesaksian-kesaksian orang-orang percaya yang menghadapi aniaya, mereka harus minum racun maut dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan kesaksian seorang anak Allah yang dia difitnah oleh kawannya. Lalu kawannya ini yang bukan orang percaya mengajak seorang paranormal atau dukun dan menantang bahwa kalau dia benar, silahkan minum racun ini. Kalau engkau tidak mati berarti engkau benar. Nah, dukunnya sudah mempersiapkan racun yang sangat luar biasa. Lalu kawan saya ini, dia mengatakan, saya ini kekasihnya Allah. Saya percaya Tuhan sanggup memelihara saya. Lalu dia minum 1 gelas itu, dia mau minum racunnya. Dan ternyata dia nggak apa-apa dan racunnya itu belum habis, segera dukunnya merebut gelas yang dia mau minum itu. Karena dia membuat dan dia tahu itu racun yang sangat ganas sekali. Lalu dukunnya itu mencoba meminum sisanya racun dari yang diminum kawan saya ini. Dan belum sampai habis sisanya itu, dia langsung jatuh dukun itu dan mati. Segera kemudian ambulan datang dan mengangkat dia. Nah, ini peristiwa mujizat benar-benar terjadi. Tetapi bukan kawan saya ini yang mengadakan mujizatnya, melainkan Tuhan Yesuslah yang mengerjakan mujizatnya. Kalau memang Tuhan Yesus mengerjakan mujizat itu, kita percaya pasti tidak akan celaka apa-apa. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi pemahaman baru bagi kita, pengertian supaya kita jangan sesat. Karena Tuhan tidak suruh kita untuk dengan sengaja cari ular untuk bisanya digigitkan ke tangan kita, dan juga Tuhan tidak suruh kita untuk dengan sengaja ada racun kita minum, kita demonstrasikan iman kita dengan meminum racun. Bukan. Tuhan mau kita mendemonstrasikan iman kita dengan perbuatan baik, mengasihi sesama. Bukan dengan pamer kesaktian dengan minum racun. Tetapi kalau kita diperhadapkan dalam suatu situasi di mana kita harus mempertahankan iman kita berdoa supaya ada pemeliharaan Tuhan menyertai kita, sehingga sekalipun kita harus minum racun itu, kita tidak mendapat celaka, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Haleluya. Amin.